Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam, selamat pagi. Wah, ini teman-teman Rumah Inspirasi dimanapun berada dari berbagai grup WhatsApp nih, Kak Nur malam hari ini untuk mengikuti homeschooling usia sekolah. Jadi ada dari teman-teman dari coaching lanjutan, ada teman-teman dari Jumpstart Homeschooling Usia Sekolah, dan juga dari grup WhatsApp memulai homeschooling usia sekolah. Memang ketiga grup WhatsApp ini mendapatkan fasilitas spesial, yaitu bisa mengikuti ruang berbagi homeschooling usia sekolah malam hari ini. Bersama saya sudah ada Kak Nur nih. Gimana Kak Nur malam hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Mantap ya, mari kita mulai saja. Kita malam hari ini akan bersama dan berbagi kembali seputar materi-materi dari Rumah Inspirasi yang akan kita bahas bersama. Nah, sebelum kita buka sesi sharing dan diskusi, silakan langsung saja Kak Nur untuk menyampaikan apa sih tujuan dari program Ruang Berbagi Homeschooling Usia Sekolah malam hari ini dan materi apa yang akan kita bahaskan bersama. Silakan Kak. Ya, baik Kak Andito, terima kasih untuk kesempatannya. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Nur, ibu dari 2 anak homeschooling usia sekolah. Yang pertama Oji usia 14 tahun dan Yanti usia 12 tahun. Izinkan malam ini menjadi teman berbagi teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang memiliki anak homeschooling usia sekolah. Seperti yang Kak Andi tadi bilang, posisi kami di sini bukan sebagai narasumber, melainkan sebagai teman belajar dan berbagi untuk materi-materi yang ada di ruang di homeschooling usia sekolah. Untuk pertemuan kali ini, tema yang akan kita pelajari bersama terkait dengan biaya dalam homeschooling. Karena salah satu yang kadang disampaikan kepada kita sebagai praktisi homeschooling adalah homeschooling itu mahal ya. Bisa jadi asumsi itu terjadi karena yang terlihat di luar sana yang menjalani homeschooling adalah anak-anak artis atau orang terkenal sehingga terlihat membutuhkan biaya besar bila memilih mengambil jalur homeschooling. Nah, apakah benar demikian adanya? Benarkah homeschooling itu biayanya mahal? Jawabannya bisa mahal, bisa murah. Semua tergantung pilihan sarana belajar dari setiap keluarga. Sebagaimana yang sudah dituliskan di dalam e-book, salah satu analogi yang paling mudah dalam menggambarkan tentang biaya homeschooling sama dengan biaya makan setiap keluarga yang berbeda-beda. Tidak ada benar atau salah, semua adalah selera setiap keluarga dan terkadang merupakan strategi merespon sesuatu dan kondisi yang sedang dihadapi keluarga pada saat tertentu. Ada keluarga yang memilih untuk memasak sendiri masakannya dengan alasan lebih sehat dan lebih hemat biaya, karena mungkin anggota keluarganya banyak. Ada pula keluarga yang memilih untuk membeli terus makanannya karena orang tua merasa tidak memiliki kemampuan memasak, sehingga walaupun menjadi lebih mahal, malah tetap dijalani dan sebagaimana banyak alasan lainnya. Oleh karena itu, di dalam sesi sharing kali ini, yuk kita sama-sama berbagi cerita dan tips seputar menjalani keseharian homeschooling yang berbiaya murah atau tidak membosankan. Bila teman-teman sudah mencermati e-book dari Rumah Inspirasi, salah satu tipsnya adalah memanfaatkan mengobrol dan mengoptimalkan hal-hal yang ada di sekitar rumah sebagai sarana belajar. Tidak perlu terlalu mengada-ngada sarana terlebih dahulu, karena melalui apa yang ada di sekitar kita sangat bisa dijadikan pintu masuk pembelajaran apapun. Demikian sedikit pengantar sebelum kita memulai sharing homeschooling usia sekolah hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Silakan Kak. Terima kasih Kak Nur untuk pengantar malam hari ini. Jadi buat teman-teman semua, di ruang member itu ada ruang khusus untuk kemudian membahas tentang ruang berbagi malam hari ini. Nanti saya juga akan mengupdate mengenai link-link yang terkait di malam hari ini. Jadi sudah dibagikan di ruang member itu ada beberapa materi pengantar ya. Salah satunya yang tadi sudah disebut oleh Kak Nur ada e-book merancang kegiatan homeschooling menjadi murah dan tidak membosankan. Lalu kemudian ada e-book ide kegiatan sekitar rumah, lalu kemudian ada podcast melampaui kurikulum sekolah, lalu juga ada materi pengantar yaitu video berisi penjelasan Mas Aar tentang kurikulum, materi belajar dan pola kegiatan. Nah, harapannya adalah teman-teman kan mungkin selama ini sudah menjadi membernya Rumah Inspirasi, tetapi belum pernah nih membuka gitu ya materi-materi
pengantar malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengantar yang baik untuk teman-teman semua di dalam mendapatkan sebuah pemahaman tentang homeschooling itu gimana sih biayanya, apakah memang mahal atau bagaimana. Nah, itu yang kita bahaskan bersama. Oke, Kak Nur, kita langsung masuk saja ke pertanyaan pemantik yang pertama. Nanti teman-teman silakan langsung direspon saja ya. Saya lagi ini ruang berbagi. Jadi sebetulnya kami berdua memfasilitasi teman-teman untuk mengeluarkan apa yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam kepalanya, supaya perjalanan homeschoolingnya bisa akan semakin asik karena oh ternyata apa yang saya pikirkan apakah ada yang sependapat begitu ya atau ada yang mengalami juga. Nah, mudah-mudahan itu bisa membuat perjalanan homeschoolingnya jadi makin asik. Silakan Kak Nur, kita masuk saja ke pertanyaan pemantik pertama. Ya, oke teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan pemantik yang pertama. Saat sedang menimbang atau memasuki awal homeschooling, apakah teman-teman ada yang berasumsi bahwa homeschooling itu akan mahal biayanya? Bila ada, kira-kira apa alasan yang mendasari pemikiran kalau homeschooling itu mahal? Oke. Mungkin bisa flashback buat teman-teman yang sudah menjalani homeschooling mungkin lebih dari 2 tahun, 3 tahun begitu ya. Dulu waktu pertama kali mau homeschooling pernah membayangkan nggak ya kira-kira aduh biayanya berapa nih kalau homeschooling nih? Wah, kalau mahal nih kayaknya untuk urusan ini. Nah, silakan teman-teman semua, apakah ada yang mau menjawab pertanyaan malam hari ini? Dan pertanyaan dari Kak Nur malam hari ini, waktu pertama kali homeschooling kira-kira pernah kebayang nggak apakah homeschooling ini akan jadi mahal? Terus kalau mahal tuh apanya kira-kira yang bikin mahal? Silakan. Wah, ini dari Kak Wida tuh, Kak Nur. Di chat ya? Iya, sudah masuk tuh di kolom chatting dari Kak Wida. Bentar. HS mahal karena mikirnya harus les sana sini, harus manggil tutor, harus ikut lembaga yang ternama. Nah, itu ya, jadi bisa jadi begitu kan? Wah, apa? Wah, kalau homeschooling berarti harus manggil guru gitu ya. Manggil guru, harus ikut lembaga ini, lembaga itu gitu ya. Jadi, wah kayaknya bakal jadi mahal nih. Nah, nggak apa, itu yang mau kita temukan dulu jawabannya. Jadi tentu nanti masih ada beberapa pertanyaan pemantik selanjutnya. Tapi kita spesifik dulu nih di mindset awal. Kira-kira waktu mau homeschooling, wah, ini iya sih nggak sekolah gitu ya. Tapi kan bukan berarti nggak ada pembayarannya gitu, nggak ada duitnya gitu ya. Oke, ini dari Kak Fancy juga nih. Ya, ada dari Kak Pensi. Dulu pas mau HS nggak kepikiran biaya sih. Justru kepikirannya malah lebih murah daripada masuk sekolah. Boleh banget kalau punya pemikiran seperti itu, karena mungkin perbandingannya harga sekolahnya ya, Ya, Kak benar. Fancy ya. Wah, kalau mendaftar berapa, apalagi kalau kemudian orang tuanya pekerjaannya berpindah-pindah, wah uang pangkal di sini, nanti uang pangkal di sono gitu ya. Wah, ini lumayan juga nih kalau misalnya di-convert jadi sepeda, kalau kata Kak Wida mah begitu. Oke, kita lihat lagi ya, dan dari Kak Fancy lagi. Iya, dari Kak Pensi, kebayang bayar biaya gedung, sekolah swasta, biaya, dan lain-lain. Sip. Oke, masih ada lagi teman-teman semua, mungkin terutama yang baru-baru lagi belajar nih, mungkin di Jumpstart gitu ya, atau kemudian lagi menimbang homeschooling, mungkin sudah mengikuti kelas online ya, homeschooling usia sekolah, tetapi masih belum mengambil keputusan. Nah, pas nih kalau teman-teman lagi ada di state itu, lagi di kondisi itu, kira-kira apa nih? Apakah sudah sempat membayangkan, wah homeschooling nih biayanya lumayan juga ya. Lumayannya kira-kira di mananya? Oke, silakan. Ini dari Kak Wida nih, Iya. bayar biaya sekolah di-convert ke sepeda, kurang lebih sama tahunnya. Nah, itu rodanya 2 kan, Kak? Kayaknya sama sama sepeda di rumah saya yang harganya nggak segitu amat. Sepeda kualitas kan. Oh iya, betul. Dari Kak Padila Nana, pernah membayangkan begitu karena ada teman-teman HS yang suaminya kerja di perusahaan BUMN, atau di tempat yang berduit banyak, gaji besar, dan akhirnya istri anak-anaknya bisa banget mau apa dan ngapa-ngapain. Iya, mantap lah. Jadi itu menjadi salah satu referensi ya, Kak Dila pada saat itu ya. Oke, sip. Lumayan nih kita sudah dapat beberapa pertanyaan. Silakan beberapa jawaban. Silakan teman-teman kalau masih ada yang punya jawaban bisa tuliskan di kolom chatting atau kemudian bisa langsung resen saja kalau lebih mudah menjawab dengan resen daripada menulis. Soalnya dari Kak Dita nih. Ini dari Kak ada Kak Popi juga ya di atas. Kak Popi ya. Nah, dari Kak Popi.
Saya dulu bingung karena banyak iklan homeschooling yang biayanya mahal-mahal. Ternyata setelah kenal Rumah Inspirasi baru tahu kalau lembaga-lembaga itu bukan homeschooling yang sebenarnya. Ya, betul. Ya. Dari Kak Dita, dulu mikirnya HS mahal karena lihat dulu artis demi bisa menyimbangkan kerjaan dan sekolah. Lihat harus panggil guru privat dan lain-lain. Yes, makin mantap ya ketika kemudian harus panggil guru privat dan sebagainya. Dan menanggapi Kak Popi nih, betul Kak? Memang ya itu iklan homeschooling itu kan pertanyaan agak lucu ya. Homeschoolingnya di mana gitu? Jelas-jelas home tulisannya. Masa homeschoolingnya di sono ya? Homeschoolingnya di mari di rumah masing-masing kalau dia begitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk responnya. Kita langsung masuk deh Pak Nur ke pertanyaan pemantik yang kedua. Silakan. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Saat mulai menjalani homeschooling, apakah asumsi bahwa homeschooling itu mahal terbukti? Iya atau tidak, apa alasan yang mendasari? Silahkan. Ini asumsi tadi kan, wah asumsi ini ya, biayanya bakal sekian. Wah ini asumsi ini, atau mungkin Kak Fetsi sebaliknya, asumsi ini bakal murah nih. Ternyata begitu homeschooling, nggak murah-murah amat juga ya. Mungkin ada pengalaman teman-teman, silakan boleh raise hand, boleh tuliskan di kolom chatting. Apakah apa yang Anda pikirkan, asumsikan sebelumnya tentang biaya itu, apakah terbukti? Terbukti benar, iya benar-benar mahal ternyata, atau benar-benar murah, atau ternyata aku pikir tadinya mahal ternyata jadi murah, atau sebaliknya kayaknya homeschooling mah murah kan nggak sekolah, ternyata silakan ada yang mau berbagi mungkin kenyataan homeschoolingnya, siapa tahu ini bisa jadi inspirasi nih buat teman-teman yang sedang menimbang homeschooling. Nah, jadi apa ya, di Rumah Inspirasi itu khususnya buat teman-teman yang sudah lama belajar pasti tahu Mas Ara Mambalala itu nggak pernah ngasih gula-gula homeschooling gitu ya, maksudnya yang enak-enaknya aja enggak, pasti dikasih tahunya yang seru-serunya, yang kenyataannya. Nah itu yang kemudian nanti kita bisa pelajari bersama. Wah, kita ke Kak Nelly dulu nih, silakan Kak Nelly. Wah ini Kak Nelly lucu sekali nih, ada berdua ini di layar. Silakan Kak, kenalkan diri Anda, domisili, anak, dan gimana Kak? Homeschooling akhirnya mahal apa murah? Ya, terima kasih Kandit. Selamat malam teman-teman. Selamat malam Kak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nelly. Saya ibu dari 3 anak. Ya. Ini anak yang ketiga. Jadi ada 2 anak lagi yang usianya, yang pertama usia 9 tahun, yang kedua 6 tahun. Kalau menjawab pertanyaan dari Kak Nur tadi ya, dua pertanyaan tadi tuh, justru saya karena mungkin memulainya saat usia dini, anak-anak usia dini gitu ya, terus kita sudah dapat pemahaman bahwa homeschooling itu biayanya gitu ya, biayanya adalah bisa fleksibel, bisa bebas, bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi pada saat memulai homeschooling usia sekolah tuh saya ya nggak mikirin biaya gitu, mahal atau murahnya ya. Karena sudah ada pemikiran itu kali ya Kak ya, prinsipnya. Jadi ya udahlah, pede aja gitu. Pede aja bawaannya gitu ya. Nah, mungkin yang ada pemikiran itu justru ada pertanyaan dari orang tua saya gitu. Karena beliau melihat kami tuh hampir setiap bulan kan selalu ada keluar kota gitu ya, ketemu teman-teman komunitas gitu kan. Terus setiap minggu ada juga ketemu teman komunitas lain gitu kan, keluar rumah. Terus beliau pikir ini mah kalau homeschooling harus gimana yang nggak punya yang penghasilannya kurang gitu, kalau memang kegiatannya terus keluar rumah kayak begini, keluar kota lagi, kata orang tua sih begitu ya. Terus kita yang ketawa-ketawa aja gitu kan, ya ketawa karena ya Umi kan nggak tahu gitu ya, alokasi yang kalau misalnya itu digunakan untuk biaya bulanan sekolah gitu kan, ternyata itu bisa kita pergunakan dengan justru dengan yang sesuai kebutuhan kita. Misal ya kita bisa keluar kota gitu kan, sebulan sekali kita bisa ikut komunitas yang mana gitu. Seperti itu kalau di keluarga kami Kak Andit gitu. Mantap. Jadi akhirnya bener mahal bener murah nih Kak Nelly. Bener mahal bener murah ya. Kalau awal-awal sih kalau ya murah sih, karena kan anak sekolahnya baru kelas 1, kelas 2 ya. Jadi masih yang umum begitu ya, masih umum gitu. Terus masih yang
pakai alat-alat yang murah gitu, yang Ya. matematika kita pakai yang gratis gitu kan. Mau belajar bahasa Inggris kita ada yang reading yang satu tahun cuma 300 berapa dulu? 350 ya, sekarang berapa ya naik, belum daftar ulang lagi kami. Ya 350 1 tahun loh. Kalau di sini kan 1 bulan mungkin ya yang 350 ya. Jadi bisa teman-teman bisa perhitungkan sendiri. Apalagi kalau dengar cerita teman-teman yang lain yang memanfaatkan keberadaan komunitas gitu ya, untuk saling berjejaring dan saling bertukar ilmu, terus pasti terasa murahnya banget kayak ya. Mantap, baiklah. Oke, terima kasih Kak Nelly untuk insight-nya, luar biasa. Kita tunggu lagi cerita-cerita selanjutnya. Silakan teman-teman yang lain. Wah, di chatting sudah mulai bermunculan. Tapi kita ke Kak Listia dulu. Halo Kak Listia, silakan langsung sebutkan domisili, usia anak, dan gimana Kak? Homeschooling akhirnya mahal, murah? Silakan. Iya, selamat malam teman-teman. Terima kasih Kak Andit. Perkenalkan, saya Listia. Saya tinggal di Jakarta, tapi saat ini sedang di Bandung. Karena alhamdulillah kami berkesempatan untuk tinggal di Jakarta, tinggal di Bandung, dan di Rembang dalam jangka waktu ya lumayan lah 1 bulan 2 bulan di setiap tempat gitu. Anak saya 2, laki-laki berusia 7 dan 5 tahun ini. Ya. Nah, kalau buat saya sih ya tentang budget homeschooling ini awalnya saya pikir akan lebih murah gitu karena waktu menimbang homeschooling itu kan sandingannya itu sekolah-sekolah mahal ya gitu. Jadi saya pikir kayaknya bisa lebih murah nih gitu. Karena kaum mendang-mending kayak saya kan memperhitungkan dengan baik lah ya gitu. Jangan sampai kemahalan atau kemurahan. Kalau kemurahan mah nggak apa-apa lah kalau kualitasnya bagus gitu kan. Tapi kemudian setelah dijalani kami mendapati bahwa homeschooling ini buat keluarga kami sih masih murah ya, karena kan masih usia dini gitu. Terus karena karena KAI sudah mulai masuk PKBM, jadi ada biaya bulanan yang harus dibayarkan sama mereka kan ikut renang, jadi itu aja sih. Terus untuk program-program yang memerlukan biaya rutin itu selain PKBM tuh kita ikut kelas tahunan tuh yang di Reading X itu, kita juga ikut, juga baru sekarang itu kan ikutannya juga, karena kan masih kecil belum banyak ikut-ikutan gitu ya, kayak misalnya matematika juga kita ikut yang gratis, betul kata Kak Nelly tadi, terus medianya juga alhamdulillahnya KAI malah bisa lebih bisa paham pakai media-media yang murah gitu. Saya belikan media yang agak mahal, dia malah kesulitan gitu ya pakai Simpoa gitu dia nggak bisa, tapi kalau pakai kertas gitu malah bisa gitu, kertas koran malahan gitu ya. Nah terus untuk apa sih kegiatan-kegiatan yang sekarang itu kan banyak banget ya untuk kegiatan HS itu kayak apa tuh program-program belajar dan segala macam gitu. Biayanya juga lumayan gitu. Nah karena di Rumah Inspirasi ini kan berjejaring dan berkomunitas gitu. Jadi kita buat program bersama gitu. Nah akhirnya si uang yang harusnya dibayarkan ke program orang lain buat gitu, terus kita bikin sendiri dan akhirnya jadi lebih murah gitu kan. Kayak proyek belajar lah ya, kalau kita kan kemarin ada tentang listrik, ada tentang percobaan gitu. Kita kerjakan sama-sama gitu, sama-sama butuh antar kita aja gitu. Jadi cuma beli-beli bahan dan akhirnya ya itu jatuhnya jadi lebih murah gitu. Jadi kalau misalnya sekarang dibilang apa namanya? Mahal? Homeschooling-nya mahal atau murah, kalau buat keluarga saya yang mendang-mending ini masih tergolong murah. Karena minatnya juga kan belum kelihatan di mana ya. Jadi iya benar. Jadi yang masih usia dini, wes lah murah meriah aja ya Kak Listia ya. Oh iya, terus ini satu lagi, karena kita kan tinggalnya bisa di Jakarta, bisa di Bandung, bisa di Rembang, itu jadi ada hal yang menguntungkan kita gitu. Jadi kayak misalnya di Jakarta, kita diuntungkan dengan public transportasi yang bagus gitu, yang murah gitu, bahkan ada yang gratis, dan itu kita pakai gitu, kita manfaatkan itu gitu. Terus mengenalkan anak-anak ke ruang terbuka yang gratis juga banyak di Jakarta kan ada RPTRA ya gitu. Nah selain itu juga kalau soal sumber belajar itu kayak buku-buku, selain ya saya juga beli, cuman ya nggak melulu gitu.
ada perpustakaan yang bisa diakses gitu, dan itu bukunya juga lumayan bagus gitu untuk di Jakarta. Nah, untuk di Bandung juga sama, saya punya banyak teman di sini, jadi bisa memanfaatkan mereka untuk sumber belajar anak saya gitu. Terus selain itu kalau misalnya mau pergi-pergi ke apa tuh, ke alam gitu ya, kita punya nih di Bandung dan di Rembang tuh. Jadi tempat tinggal yang kita pindah-pindah ini benar-benar dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk, sumber belajar anak-anak gitu. Jadi di situ saya merasa diuntungkan juga sih, dibantu juga sama semesta gitu. Wis, Gitu luar kan, biasa. Kak. Terima kasih Kak Alicia. Wah, Makasih kita ya. ini. Ya jadi murah lah kalau begitu ya. Apa-apa ngambilnya cuma yang ada di sekitar kita, naik angkot yang gratisan, jalan pakai RPRA, terus kemudian belajar pakai kertas koran, tetapi tidak mengurangi makna belajarnya kan Kak Alicia. Wah, luar biasa, keren banget. Terima kasih Kak Alicia sudah berbagi. Wah, ini kayak udah rame nih di kolom chatting nih. Silakan Kak Nur. Ya. Kita mulai. Kita mulai dari Kak Nusrat ya. Ya. Mahal murah relatif sih. Ya, betul. Kalau dari Kak Pensi, kalau kami fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Kak. Banyak materi yang free juga online. Nah, betul juga. Ya, benar banget. Saya masih HSUD dari Kak Vera. Jujur belum pernah secara tertulis didokumentasikan tentang biaya untuk menjalankan HS karena karena berkegiatan bersama ortu, memanfaatkan yang ada di rumah, ada biaya seperti investasi buku. Ya, tetap. Kalau dari Kak Wida, setelah berenang di HS dan anak udah jelas minatnya kemana, akhirnya kami bikin budgeting tahun itu untuk keperluan dia bersepeda, minimal 3 kali ikut event dalam dan luar kota, termasuk biaya ganti spare part per 3 bulan. Enaknya HS-nya bisa dibudget lagi, ada rezeki lebih, dan pas ada event yang nggak masuk ke list tahunan, ya bisa ikut, begitu juga sebaliknya. Itu belum biaya tim supporter ya, Kak. Ya. Itu baru ngomongin sepedanya doang nih, belum supporternya ini kalau ikutan bawa rombongan nemenin Abang Malik bersepeda, wah itu ya, makin makjos lagi tuh budgetnya. Mantap lah. Lanjut. Kalau dari Kak Dita, kalau saya awalnya ngerasa HS itu mahal karena HS akibat pandemi. Jadi memulainya dengan ngambil PKBM yang flexi school, biayanya bikin lumayan. Ada uang masuk dan uang tahunan, dan juga ada uang bulanan. Dan pas aku tanya teman-temanku yang anaknya sekolah, kok hampir sama, berat banget. Akhirnya pas kelas 2 kapok, aku pindah ke PKBM yang lebih murah dan penilaiannya lebih fleksibel. Malah temanku SKB-nya gratis. Mantap, terima kasih Kak. Terima kasih Kak Dita. Ya, sudah berbagi, lanjut. Dari Kak Wida lagi, untuk pelajaran akademis hanya mengandalkan setara daring dan student club dari PKBM, gratis karena sudah include biaya bulanan PKBM, dan ambil kelas online berbayar seperti XL dan Reading X. Beneran seperti prasmanan HS itu, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keuangan keluarga. Mantap. Oke, mantap Kak Wida. Dari Kak Raisa, aku beruntung banget kenal rumah inspirasi di usia anakku usia dini. Jadi pas usia sekolah nggak terlalu mikirin mahal. Nah, mahalnya sesuai kemampuan masing-masing. Mau les ya monggo, nggak les pun nggak apa-apa, asal masih bisa membimbing. Mantap. Ya, dari Kak Popi, anak saya bersekolah di sekolah negeri yang relatif gratis, sehingga ketika berusaha mengikuti minat dan kesukaan anak, jadi sedikit kewalahan sama biaya lesnya. Oke. Malahan ya. Oke, nggak apa-apa Kak Popi. Ya. Dari Kak Inaya, halo selamat malam. Saya Inaya dari Kupang, anak 3 usia 6 dan 2 tahun, asumsinya tidak benar ternyata HS itu lebih murah meriah. Dulu saat saya masih mengajar di TK, anak saya sempat saya sekolahkan di TK, walaupun sebenarnya pengen HS, karena saat itu belum yakin dan tuntutan kerjaan, akhirnya tetap sekolahkan anak. Ya. Kerasa sekali biaya masuk sekolahnya dari sewa gedung, uang KBM, SPP bulanan, uang kegiatan, uang seragam, belum lagi kalau ada kegiatan outing kelas. Belum lagi tiap tahun ada daftar ulang. Terus, tapi setelah saya memutuskan resign, akhirnya memutuskan fix untuk HS. Alhamdulillah dengan anggaran yang senilai dengan biaya sekolah bisa dikonversi dengan beli buku, beli mainan, traveling, makan-makan, traktir keluarga. Dan pikiran lebih tenang, tidak ada beban pembayaran sekolah. Ya. Tinggal mengalokasikan ke pos-pos kegiatan dan fasilitas belajar anak-anak saja. Mantap. Mantap. Ya kan, lanjut. Ya.
dari Kak Nelly. Oh, udah. Oke. Sip. Wah, itu yakin tuh apa mau dengar sharingnya Kak Wida. Wah, ini buat peserta Jamsat siap-siap nanti ketemu Kak Wida ya di webinar ke-8 kalau nggak salah ya, dua webinar nanti untuk kemudian sharing dari praktisi. Salah satunya Kak Wida nih yang anaknya sudah remaja, sudah ketemu minatnya. Mau dibongkar-bongkar itu harga murnya berapa? Nah, nanti kita ngobrol lah sama Kak Wida ya. Oke, Kak Nur, silakan kita lanjut ke pertanyaan pematik ketiga. Terima kasih ya teman-teman sudah berbagi. Lanjut kan? Ya, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Bolehkah teman-teman semua berbagi elemen apa dalam keseharian homeschooling yang menurut teman-teman paling mahal atau paling besar alokasi biayanya? Oke, benar tadi kata siapa tadi ya, Kak Nusrat yang nggak salah yang mengatakan bahwa mahal murah itu relatif. Maka mari kita berbagi kalau buat teman-teman yang saat ini sedang menjalani homeschooling, yang paling mahal terasa porsinya di dalam keseharian homeschooling itu di apanya sih? Nah, silakan boleh raise hand, boleh tuliskan di kolom chatting. Kita akan tanya Kak Nur dulu deh kalau begitu. Kalau di keluarga Kak Nur nih, biaya yang paling paling menyerap budget itu biasanya dialokasi dalam hal apa nih, Kak Nur? Silakan. Iya. Kalau di keluarga kami, elemen biaya yang paling besar memang ada di dalam membayar ilmu dari pihak ketiga sesuai minat dan bakat anak-anak. Jadi misalnya saat ini Oci dan Yanti sedang menekuni dunia renang, juga Yanti yang sedang menekuni dunia menggambar, biaya-biaya yang dialokasikan lebih besar kepada untuk mendukung belajar mereka pada bidang-bidang tersebut seperti biaya misalnya bekal, transportasi, terus biaya les, peralatan dan sebagainya. Itu sih yang sekarang terlihat gitu ya. Karena jadi sudah menekuni minatnya. Begitu anak sudah mulai punya minat, terus kemudian ketemu dengan pihak ketiga, nah di situ tuh baru mulai terasa ya kan ya. Oke, kita lihat bagaimana pendapat teman-teman. Silakan ada yang mau berbagi langsung bisa langsung raise hand saja dan mari kita lihat mana ini sharing-sharingnya teman-teman. Silakan Kak Nur. Bentar, dari Kak Nia dulu nih. Ada ya Kak Nia ya? Oh, dari Kak Nia di atas. Bentar. Biaya traveling Kak? Wis, mantap. Lumayan ya kalau bolak-balik Bandung Jakarta ya kan ya demi mengejar kopdar bersama Royal Family asik. Lanjut. Nah, dari Kak Listia yang paling mahal adalah ongkos berpergian Bandung Jakarta Rembang. Wis, mantap ini ya, ada di ongkos transportasi pada saat ini. Lanjut. Kalau dari Kak Jet paling mahal waktu dan energi. Nah, itu sih ya memang kalau homeschooling ya kita harus memang investasinya di waktu dan energi kita ya. Oke, lanjut. Tips. Kalau dari Kak Lizia ditambah jalan-jalan ke tempat lainnya. Tidak ada Kak Nelly ya. Oke, kita ke Kak Nelly dulu ya, baru nanti kita lanjut baca chatting lagi. Silakan Kak Nelly. Jadi di kesehariannya Kak Nelly ini apa nih yang paling gede nih budgetnya nih yang terasa nih? Silakan. Ya, nah ini kan sekarang anak pertama kan usianya 9 tahun. Dia kalau di sekolah kan berarti kelas 3 ya hitungannya ya. Nah, yang udah mulai kelihatan kan ini anak minatnya gimana gitu kan. Nah, Harmoni itu minatnya sekarang lagi ke gambar, terus mendongeng, sama sekarang yang lagi dia coba itu adalah berenang. Nah, untuk yang minatnya ini, kedua minatnya ini masih tergolong ya murah gitu, masih bisa ya diakalin gitu ya, celah-celahnya masih bisa. Kalau gambar kan dia sambilan posting ke marketplace gitu Kak. Jadi ketika dia gambarnya ada yang bisa kejual kan dia dapat income juga kan dari situ ya. Benar ini. Nah iya gitu. Nah ya walaupun cuma dikit-dikit tapi kan kalau ditabung dia jadi bukit ya kan lama-lama gitu. Nah kalau untuk dongeng itu kami ada komunitas, jadi setiap sebulan sekali kami hadir gitu kan, dia sambil melihat dia sambil belajar gitu kan. Ya walaupun dia belum menemukan mentor yang dibimbing gitu kan, belum gitu. Kita nanti aja gitu, menurut kami nanti belum perlu gitu. Nah lalu untuk yang ini nih, yang eksplorasi ini, yang menurut kami rada-rada membutuhkan biaya yang lumayan gitu. Nah salah satunya ini yang tentang les renang ini loh Kak. Nah,
ini kan kami sudah 4 bulan lah kalau nggak salah. Nah, les renangnya ini juga private gitu, bukan yang grup ya. Ya karena kami pikirnya gini Kak, kan anaknya baru mulai gitu kan. Nah, kalau baru mulai itu kan butuh guru pendampingannya full gitu kan. Kalau bareng-bareng itu kan pasti anak-anaknya udah kebayang lah nunggu gilirannya lama gitu kan. Iya, ya kan? Belum udah ya gitulah udah kebayang gitu. Akhirnya kami memutuskan untuk private aja sampai ini anak udah bisa gitu terus udah bisa bergabung dengan yang lain lah. 1 bulan itu karena 2 anak les gitu kan. Kurang lebih berapa ya untuk biaya? Lumayan lah kurang lebih ya, lah. Lumayan. Terus bolak-balik ya transportasi sama yang nungguin ini yang ikut-ikutan. Nah, itu dia. Yang bikin nambah biaya gitu ya. Iya, masa yang nunggu diam aja kan. Iya, padahal tapi dia ikut masuk kan ya, jadi dia ikut nambah biaya juga. Tiket ya? Iya. Iya, gitu. Nah kalau di kami itu sih tapi kalau untuk pertemuan komunitas gitu, saya rasa sepadan gitu Kak, yang sama yang didapatkan kita nanti saat pulang gitu. Di antaranya itu kebahagiaan, kesenangan gitu. Jadi rasanya punya energi baru lagi gitu. Jadi kadang-kadang kita yang di Serang mau ketemu teman-teman di Jabodetabek tuh udah benar-benar kita udah punya anggarannya nih gitu tuh. Supaya ya karena hasil yang kita bawa tuh sangat-sangat senang gitu untuk kita. Jadi ya kita usahakan harus bisa datang gitu. Jadi yang itu mah udahlah nggak biaya ya udah sepadan aja lah gitu kan. Nah, gitu. Emang sih ujung-ujungnya ke sana ya Kak. Maksudnya ya masa kita udah ngeluarin sekian banyak pulangnya mutung rugi dong gitu. Gitu. Terima kasih Kak Nelly sudah berbagi kurang lebih mirip ya. Jadi silakan teman-teman mungkin ada yang mau berbagi lagi apa nih porsi paling mahal gitu ya di dalam keseharian homeschoolingnya teman-teman. Mungkin kita bisa baca ke kolom chat yang lagi nih Kak Nur. Ini sih membahas kopi bakso termasuk masuk lah. Kapar ini baca chat ya. Apalagi tempatnya ada tuh siapa tuh ya, ada Ratu Gempol gitu ya di Bandung. Kalau udah kedatangan teman-teman ke sana mah seneng emang, tapi kan lumayan ya kalau ngejamu begitu luar biasa ini. Wah, ini kita lihat lagi apakah ada katanya termasuk budgeting pemeliharaan mental health. Ini dia. Berarti ya pijat-pijat emaknya gitu atau ke salon dan sebagainya memang perlu dimasukkan ke biaya homeschooling juga, jangan lupa karena kan kesehatan ibu itu penting gitu ya kan ya. Suaminya denger nggak nih? Atau kasih aja rekamannya ya. Oke, lanjut. Ini ada dari Kak Pensi. Oke, silakan. So far berasa mahal biaya les piano Kak karena nggak sesuai kemajuannya, tapi ya karena fleksibel di-cut aja les-les lain. Biar disesuaikan sih sama kemampuan. Mantap, terima kasih Kak. Dari Kak Nusrat, 4 anak di kota kecil yang nggak ada komunitas, jadi mau ketemu teman komunitas harus ke kota sebelah. Masing-masing punya minat berbeda. Kalau kata tetangga, udah sih di negeri aja beres, murah. Iya, diterima pendapatnya, cuma tidak dipilih gitu ya Kak Nusrat. Lanjut. Tuh dari Kak Wida nih, Sajian di Gempol itu masuk budgeting mental health seperti Kak Nia. Luar biasa ini ya buat teman-teman yang di Bandung silahkan ya di endus-endus ini Kak Nia yang mana, Kak Wida nih yang mana, mungkin coba dicari Instagramnya atau Facebooknya, siapa tahu bisa ikut merapat dan buktikan bahwa kopi dan bakso itu bukan mitos gitu ya, langsung buktikan rasanya. Oke, silakan Kak Nur, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Kita masuk pertanyaan keempat, mengenai belajar melalui apa yang terdapat di sekitar kita. Adakah teman-teman yang mau berbagi materi apa yang ada di dalam keseharian yang bisa menjadi sarana belajar yang murah, menyenangkan, dan tidak membosankan? Oke, silakan teman-teman semua. Mau apa nih yang bisa dibagi untuk menjadi inspirasi bersama? Jadi kan ya, apakah menjawab judul sharing kita malam hari ini, apakah homeschooling mahal? Ya, saya jawabannya tergantung gitu ya. Nah, salah satu tergantung kreativitas orang tua memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita untuk proses belajar sehingga menjadi murah. Silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berbagi apa yang bisa
convert atau disubstitusi, diganti sehingga yang tadinya terasa mahal, ternyata bisa murah juga dengan apa yang ada di sekitar kita. Misalkan tadi Kak Alistia ya sudah berbagi, ya nggak pakai modul-modul yang kayak gimana yang harus bayar, ternyata modal kertas koran, udah bisa baca, malah kemudian jadi terstimulasi membacanya dan sebagainya. Silakan teman-teman semua, ada yang mau berbagi bisa langsung raise hand saja mengenai inspirasi keseharian. Kira-kira apa nih yang teman-teman lakukan sehari-hari sehingga homeschoolingnya ternyata bisa menjadi tidak mahal ya, karena kita memakai apa-apa yang ada di sekitar kita. Silakan. Nah, ini dari di kolom chatting kita lihat lagi apakah sudah ada yang menjawab. Ini kenapa jadi banyak makanan ini di kolom chatting? Ya, dari Kak Nelly banyak, salah satunya aktivitas jual beli di warung alias jajan. Nah, itu kelihatannya mengeluarkan uang ya Kak Nelly ya, tapi ketika dimanai belajar, wah itu adalah salah satu proses belajar yang sangat menyenangkan, yang mungkin kemudian langsung teringat seumur hidup gitu ya, karena memang langsung dipraktekkan. Wah, ini Kak Alistia melengkapi nih mungkin dari cerita yang tadi. Silakan Kak Alistia. Jadi gimana nih keseharian yang kemudian menjadi murah meriah ini selain ongkos perjalanan ya, karena nggak bisa dikonvert jadi jalan kaki kan kalau antara Jakarta, Bandung, Rembang. Silakan. Ya, selamat malam. Saya mau cerita lagi. Ya, silakan Kak. Kalau belajar di keseharian itu seringnya kita mulai dari dapur sih Kak. Dan dari dapur itu jadi anak tuh banyak dapat materi gitu. Yang untuk di dalamnya itu dari dapur. Kayak misalnya Kai itu bisa mengenal angka itu dari timbangan gitu. Oke. Dia kenal angka dari timbangan. Terus dia tahu sifat-sifat cahaya, bayangan di cermin segala macam itu dari pas dia lagi masak ngaduk-ngaduk gitu. Terus dia ngelihat cahaya matahari. Bayangannya dia di panci. Oh, oke. Nah, terus dia lari-lari gitu kan, "Ini ada aku di panci. Nah, akhirnya kan kita jadi belajar sifat-sifat cahaya gitu-gitu kan. Pokoknya seringnya sih dari dapur gitu. Terus kayak belajar sensorinya adik gitu, kita bikin kue terus dia mandi tepung gitu. Itu udahlah. Maksudnya saya kan kalau misalnya bawa ke playground ya lumayan boncos ya bentuknya gitu. Terus dia harus mandi mainan pasir gitu. Tapi ternyata mereka tuh dapet sensorinya itu di dapur gitu. Terus belajar motorik dari motong-motong gitu, dari nuang-nuang, aduk-aduk kayak gitu. Jadi dapur itu sumber belajar kami yang luar biasa banyak gitu ya, kaya gitu dari dapur. Nah, terus selain di dapur juga dari minat. Nah, dari minat. Kayak itu kan seneng wayang ya dulu tuh. Sampai sekarang deh. Nah, dia itu pertama kali bisa baca tuh dari modul wayang gitu. Terus adiknya bisa gambar itu ya dari reog yang dia senengin sekarang gitu. Terus bisa bikin negara juga ya kan karena lagi tertarik sama negara itu. Jadi hal-hal yang aku tuh nggak menyangka akan sampai ke situ, tapi ternyata dia sampai dari hal-hal yang memang sederhana sih buat kita gitu. Kayak misalnya belajar belajar baca dari modul pun modulnya tuh bukan yang kita beli sengaja gitu, terus buku-buku yang kita tuh sengaja beli buku baca gitu, enggak. Tapi itu tuh modulnya tuh kita dapat nge-print gitu, jadi kita browsing, terus kita print sendiri gitu, terus itu yang akhirnya jadi media belajarnya Kai gitu. Selain mengenal huruf di Rumah Inspirasi akan banyak tuh, gitu. Terus apa lagi ya? Banyaknya sih itu sih. Oke, terima kasih Kak Alistia. Dapur ya tadi ya. Iya, dapur dan minat gitu. Jadi dari situ mereka mendalami gitu. Mantap. Terima kasih Kak Alistia sudah melengkapi lagi, tidak hanya kertas koran tetapi ternyata dapur menjadi sumber pembelajaran. Oke, kita ke Kak Fadila nih. Silakan Kak Fadila, sebutkan domisili, usia anak, dan apa nih Kak yang membuat homeschoolingnya tiba-tiba menjadi jauh lebih murah karena menggunakan apa yang ada di dalam keseharian dan tidak membosankan, menyenangkan. Silakan Kak. Ya, perkenalkan saya Fadila atau biasa dipanggil Nana. Saya domisili di Jambi, 3 putri, 12, 10, dan 4 tahun 10 bulan. Ya. Nah, yang awalnya kita bilang mahal sih emang bisa jadi mahal ya. Bisa jadi mahal, bisa jadi murah juga, fleksibel lah. Nah, tapi
investasi termahal yang pernah saya keluarkan itu ya ikut kelas di Rumah Inspirasi ini. Oke. ngerasa nggak mahal juga ya setelah diikutin ya, terus nagih jadi pengen terus ada di sini gitu. Kemudian untuk belajar anak-anak yang murah banget itu lewat buku ya, buku yang sekarang kita punya buku yang di-download, buku aplikasi, itu jadi bahan belajar kita, baca tiap malam baca. Sebelumnya kita pernah investasi buku, kan mahal-mahal buku tuh ya, saya sampai nabung beberapa juta untuk beli buku, itu kan investasinya besar sekali. Dan terakhir itu beli buku itu sekitar 3 juta, tapi juga ngerasa banget efeknya, dan anak-anak cinta buku. Nah, makin sini ketemu aplikasi pembacaan buku yang gratis, kemudian bisa dibaca setiap kapanpun, setiap malam, dan dari membaca buku ini ya jadi bahan belajar misalnya kan di buku Let's Read itu ada banyak tema-temanya ya tentang sains, tentang ini. Nah, setelah dapat bacaan dari buku itu, dari buku digital, itu biasanya yang kita suka nyari di Google lagi, nyari tahu apa sih sebenarnya anemon laut, apa sih ini. Jadi setiap kali baca kita nyari referensi lagi di Google. Jadi yang murah banget lah. Udahlah bacaannya itu dari aplikasi, kemudian nyari taunya pun lewat Google juga gitu. Jadi ya gratis semuanya, cuman itu aja lah. Terima kasih Kak Nana sudah berbagi. Mantap. Ya. Jadi menggunakan internet menjadi murah ya. Kemudian ya apa-apa yang tadinya mungkin harus dibeli gitu ya dalam bentuk fisiknya, nyata begitu teknologi internet bisa diakses dengan semakin murah, jadi murah beneran. Oke, terima kasih Kak Nana sudah berbagi kesehariannya. Kita ke kolom chatting nih Kak Nur, udah mulai ini ada ya ini kelewat nih dari Kak Nusrat. Akhirnya mahal murah jadi relatif, jadi mahal kalau cuma lihat angkanya, jadi murah kalau sesuai value-nya. Nah. Sebentar, kalau dari Kak Feby, saya juga merasakan mahal biaya privat basket karena anak minat basket dan coachnya bilang ada bakat, maka ibu yang sebentar, coachnya bilang ada bakat, maka ibunya kompetitif, ikut klub tambah privat, langsung ngabisin budget bulanan. Luar biasa, totalitas tanpa batas. Terima kasih Kak Feby. Oke, dari Kak Pensi, belajar biologi, botani, matematika, manajemen keuangan, dan lain, lewat makanan dan kegiatan makan di meja makan. Oke. Ya. Dari Kak Nusrat, habis ikut Rumah Inspirasi, sekarang ngikutin Mas Aar. Sering presentasi hasil belajar, dan itu bikin anak happy banget kalau kita kelihatan antusias. Murah, anak happy, ortu belajar juga. Oke, mantap. Terima kasih Kak Pera, ngobrol, memanfaatkan yang ada di rumah, kesempatan dari semesta, misalnya bisa tinggal nomaden, jadi adaptasi dengan alam di sekitar dengan berbeda kondisi, tadinya gunung, sawah, terus sekarang jadi anak pantai. Wih, mewah ini ya, Kak Vera ya. Oke, lanjut. Dari Kak Wida, aktivitas membantu kegiatan rumah tangga itu besar banget porsinya kalau untuk Abang Malik. Belajar masak, termasuk masak nasi, belajar bikin kue, menyapu, ngepel, cuci baju, belanja, dan ganti air galon, buang sampah, semua itu harus bisa dia lakukan sebagai survival skill-nya dia ketika nanti diundang sepedahan ke LN. Amin. Ya, dia nggak kelaparan atau repot ngandelin orang lain kerjasama di rumah. Mantap. Sama nih kayak Oji. Salah satu keterampilan yang dikuatkan. Ya. Dari Kak Nia, setuju sama Kak Listia, Hichan 9 tahun belajar presentasi dari masak, belajar perencanaan dari masak. Wis, mantap. Iya. Dari Kak Inaya, materi belajar paling seru kalau di rumah saat di dapur. Bisa cerita dari bawang, nanti malah ngobrolnya kemana-mana. Belajar matematika dari menghitung potongan-potongan sayur dan tahu tempe. Belajar bentuk geometri yang dari bahan-bahan yang ada di kulkas, dan masih banyak lagi. Sampai ke skill cuci piring di usia anak yang masih 6 tahun sudah mengerti tugasnya untuk cuci piring. Mantap. Dari Kak Pera, awalnya ingin beli poster yang menggambarkan anggota tubuh di toko buku. Lebih nyaman dan efektif langsung pakai tubuh nyata. Mau nunjukin mana mata, telinga. Oke, jadi nggak perlu beli alat peraga langsung ya, pakai badan kita sendiri. Lumayan menghemat budget. Lanjut. Dari Kak Popi, karena pingin hemat jadinya
kreatif dan sering riset, cari source belajar yang murah, meriah, dan pasti menarik minat anak belajar. Oke, sip. Nah, ini source-nya di mana ini ya, Kak Popi? Kalau ada informasi boleh lah dibagi-bagi. Ya, boleh berbagi. Dari Kak Nelly, dari kegiatan main bersama teman-teman di lingkungan sekitar juga anak-anak belajar banyak hal. Di antaranya ada pertemanan dengan sesama jenis lawan jenis seusia, lebih tua, dan yang lebih muda. Belajar anaknya wilayah atau daerah, asal karena di perumahan banyak warga pendatang beserta bahasa daerahnya, mengenal keragaman agama, banyak lagi lainnya. Mantap, dari main ya, main sama tetangga itu ya, wah luar biasa. Ya. Wis, mantap. Terima kasih teman-teman sudah berbagi, dan kita masih punya waktu sekitar 13 menit ke depan. Langsung aja Kak Nur, kita bungkus dengan pertanyaan pemancing yang terakhir. Ya, pertanyaan terakhir. Apakah teman-teman memiliki tips atau saran untuk membuat keseharian homeschooling yang murah dan tidak membosankan? Oke, tadi sih sebenarnya sudah mulai terjawab ya ke dalam sebagian tipsnya. Tapi silakan mungkin teman-teman ada yang mau melengkapi lagi, mau berbagi lagi mengenai kesehariannya, tips-tipsnya apa yang dilakukan di dalam pola kesehariannya. Kalau kemudian teman-teman merasa, aku sama ya sama kakak itu gitu. Nah, coba disampaikan teman-teman semua, karena ini ruang berbagi. Jadi silakan apa yang teman-teman pikirkan, teman-teman ingin tanyakan, silakan bisa disampaikan. Jadi kira-kira apa nih? Apakah ada tips buat teman-teman yang terutama mungkin ya yang sudah menjalani homeschooling, yang udah mulai ngerasain bagaimana proses perjalanannya. Nah, mana nih yang kira-kira bisa jadi tips untuk menjadikan kesehariannya menjadi murah. Nah, jadi artinya biaya homeschooling mahal kah? Ternyata tidak harus mahal ya. Bisa murah dan tidak membosankan. Sambil menunggu teman-teman berbagi, silakan mungkin Kak Nur, apa nih kalau dari Kak Nur tipsnya? Ya, kalau dari saya salah satu tipsnya adalah memanfaatkan internet sebagai sumber belajar yang berlimpah dan murah. Jadi kita bisa memanfaatkan portal-portal belajar yang gratis untuk perkenalan dan baru mulai berbayar saat anak serius ketika ingin belajar. Jadi yang penting orang tua perlu tetap menjaga semangat, mencari sumber-sumber belajar yang tidak perlu berbiaya mahal, tapi tetap menyenangkan. Oke. Jadi menggunakan internet juga ya untuk kemudian sumber belajar, cari informasi dan sebagainya. Ya, rezeki kita hidup di zaman era keberlimpahan informasi seperti sekarang ini. Silakan teman-teman semua, ada tips apa lagi yang mungkin bisa di-sharingkan di malam hari ini? Wih, ada Kajet nih. Silakan Kajet, langsung sebutkan domisili, anak, dan apa nih tips dari Kajet dalam memanfaatkan keseharian. Silakan. Nah, ini kayaknya ini nih apa headsetnya Kajet nih agak kurang atau terlalu benar atau dicabut aja. Oke, kejauhan ya. Kedengeran Kak? Kedengeran ya. Malam, assalamualaikum. Nama saya Jis. Domisilinya Depok. Usia anak 6 tahun. Bukan tips ya, tapi apa ya? Dari perjalanan sampai sekarang ini rasanya sih kan kayak homeschooling sebenarnya kehidupan kan. Jadi ya benar-benar apa yang kita hidupin itu yang si anaknya serap gitu kan. Nah terus source-nya juga bisa jadi dari apa yang ada di sekitar kita gitu. Jadi bisa nggak perlu diadakan, tapi yang udah ada aja gitu. Karena mereka memang menyerap apapun yang ada di sekitar gitu. Nah, salah satu yang jadi sumber belajar yang dalam tanda kutip murah dan tidak murah juga akhirnya gitu adalah air buat kami. Air. Kayak dari pertama kali waktu pas kami pindah rumah, ada kekhawatiran sih kayak misalnya main air banyak banget apa segala macam terus keran yang ngocor terus gitu ya, tapi ternyata banyak hal juga yang jadi pelajaran dari air ini gitu. Jadi percobaan sederhana kayak di kamar mandi campur-campur gitu kan, melihat bahkan sampai akhirnya timbul pertanyaan gitu, air ini bisa ditarik nggak sih? Kenapa air nggak bisa ditarik gitu? Jadi hal-hal yang kayak belajar sains tapi dari pengamatan gitu, maksudnya yang dalam tanda kutip dibiarin aja gitu, maksudnya dikasih waktu gitu. Waktu awal-awal sih memang ya ribet sih, maksudnya kayak berusaha untuk menahan diri, ayo cepetan mandinya, aduh gak usah kosek-kosek, gak usah apa gitu kan. Ini kejadian sekarang sih, dari tadi mandi belum selesai jadi masih kosek kamar mandi gitu kan. Jadi maksudnya ada hal-hal yang ternyata bisa kita wait and see dari observasi
kita maksudnya dari observasi si anaknya sendiri, karena dia punya waktu untuk bengong dengan air itu sendiri gitu kan. Ya. Oh, kita pernah karena dapat akses berenang gratis gitu ya, itu ada pertanyaan dari air gitu, kenapa pertanyaannya mulai kayak kenapa sih kan berenang kan nggak minum, tapi kenapa kita harus pipis bolak-balik sih? Jadi kayak pertanyaan tentang itu bisa diamatin dari dia mengamati tubuhnya, dia mengamati lingkungan, dan base-nya tetap air itu tadi gitu. Terus habis itu kenapa nanya lagi, kenapa sih kalau misalnya kain itu kena air jadi basah? Itu kan jadi belajar sebenarnya sains juga gitu di antara itu. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya nggak perlu kita buru-buru jawab, tapi ternyata si anaknya bisa ngejawab sendiri dari kayak dia diberikan waktu untuk bengong, untuk mengamati itu gitu. Terus dia jawab sendiri, oh iya ya kalau misalnya nggak nyerap, gimana baju bisa jadi nyerap keringat ya. Jadi maksudnya ada hal-hal yang ternyata memang perlu waktu untuk dikasih waktu dan dikasih ruang untuk tadi mengamati dan main dan ya explore dalam tanda kutip ya, dibiarkan untuk boros sedikit gitu, tapi ternyata ada payback-nya dari kayak gitu. Itu sih. Terima kasih Kak Jet. Terima kasih Kak Jet. Ini ada unsur pengamatannya ya, yang kemudian menjadi sebuah elemen penting untuk menjadikan keseharian sebagai pembelajaran ya. Air ngocor yang mungkin ada boros nih, mahal nih, tapi ternyata ketika diamati, ya anak ini mendapatkan banyak hal. Oke, itu ongkos belajarnya gitu ya Kak Jet kurang lebih. Oke, ini ada Kak Vera nih. Silakan Kak Vera, gimana nih tips di dalam menjalani kesehariannya supaya jadi lebih murah, menyenangkan, tidak membosankan? Langsung sebutkan domisili, usia anak, dan gimana tuh Vera? Halo, Assalamualaikum. Salam. Salam. Ya, selamat malam semuanya, Kak Nur, Kak Andit, dan semuanya. Saya Vera dari NTT. Nah, kesehariannya, tadi kata Kak Jet kan dikasih kesempatan anaknya buat bengong, dan saya pun juga ngasih kesempatan anaknya untuk merasakan bosan. Karena ketika bosan itu ternyata ada juga muncul ide-ide dari kegiatan yang dibuat oleh anak gitu kan, yang pas dicek lagi di kartu sensori yang kemarin baru dibahas sama Kak Miki, oh ternyata contoh kayak 2 hari yang lalu tuh anaknya ngasih ide, kakak mau main kertas dimasukin ke air ya Bu. Nah itu pertama kali setelah kami pindah ke sini, dia main, jadi kayak menemukan harta karunnya dia yang dibawa di tempat lama, seperti tepung, itu masih ada. Terus kertas-kertas ya Kak. Nah, dia campur sama pewarna makanan, dan akhirnya kertasnya jadi berwarna pink kan. Jadi apa? Merah. Kakak campur jadi warna hijau, jadi warna pink. Oh iya. Dengar anaknya, mantap. Ada dengar, ikutan masih pada bangun. Luar biasa. Terus udah gitu, sampai ada tetangga juga ikutan main, jadilah bikin bubur kertas gitu kan. Nah, jadi ada stimulasi sensori di situ ada gitu kan, padahal kegiatannya dilakukan sama anak-anak. Nah, yang paling dirasakan sama saya sekarang adalah sempat saya juga kayak, kegiatannya apa lagi nih gitu kan, dan saya coba ulik lagi harta karun yang ada di Rumah Inspirasi, kan banyak ya Kak. Itu dia. Inspirasi kartu kegiatan-kegiatan yang udah di-download ataupun yang belum di-download gitu kan, saya cek lagi gitu. Nah, jadi biasanya setiap subuh ketika saya buat checklist itu, saya cek ulang nih, hari ini apa kegiatannya gitu kan. Nah, saya tambahin tuh kegiatannya dari inspirasinya dari Rumah Inspirasi itu gitu kan. Nah, terus itu yang pertama kan dari kegiatan-kegiatan yang bisa saya ambil dari Rumah Inspirasi. Terus saya ingat dari pesannya Mas Aar, jadi memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Kalau anak pantai ya jadilah anak pantai gitu kan. Kalau rumahnya dekat sawah, manfaatkanlah sawah itu. Kalau di perkotaan, manfaatkanlah apa yang ada di kota itu gitu. Manfaatkan jadi anak desa. Tahu dia ya, wah. Kakak Prena. Nah gitu, jadi sekarang tuh kami sering banget jalan-jalan kalau ada kesempatan gitu, ketika ayahnya lagi libur main gitu kan ke pantai, yang deket-deket aja, deket-deket masih di sekitaran rumah, suka bawa alat-alat mainannya mereka gitu. Jadi di situ tuh mereka nggak hanya belajar tentang kayak sensorinya buat tentang taktilnya gitu kan, nyentuh-nyentuh pasir dan lain-lain, tapi ada muncul rasa ketakutan juga ketika melihat ombak besar. Misalnya kakak nggak mau ke situ misalnya gitu kan, itu ada ombak, terus tiba-tiba ada kepiting-kepiting kayak gitu-gitu loh Kak Andit. Jadi langsung lah dari alam kayak gitu.
Ya. Luar biasa. Mahal itu Kak Vera sebagai anak pantai buat kita Anak pantai ya. sebagian Terima manusia kasih. yang jarang-jarang lihat pasir selain di material. Wah, itu luar biasa. Iya benar Terima kasih banget. ya Kak Vera untuk berbagi. Terima kasih. Kita masih punya sedikit waktu nih. Mungkin ada teman-teman yang mau berbagi lagi, bisa langsung resen saja. Oke, mainkan Ya, Kaneli. dari Gimana Kaneli. nih? Apa nih akhirnya tipsnya supaya keseharian menjadi lebih murah ya dan menyenangkan tidak membosankan? Silakan Kak. Kalau di keluarga kami ketika ada ya, bosan itu pasti selalu ada ya, Oh nggak iya. mungkin nggak ada gitu. Nah Oke. kalau ketika lagi bosan di rumah gitu Nah. karena mungkin monoton kesehariannya atau mungkin hilang ide gitu, kami adalah memutuskan untuk go outside gitu, Wis. keluar rumah. Oke. Nah karena kami tinggal di desa perkampungan, jadilah kami anak kampung yang suka keluyuran, keliling-keliling rumah itu. Nah kebetulan di samping rumah kami itu ada pabrik apa namanya penggilingan padi, teman-teman. Oke. Nah penggilingan padi di situ kami anak-anak dan aku juga sekalian belajar bagaimana itu padi berubah jadi beras gitu. Oke. Terus kita muter lagi, jalan lagi sedikit, ada mata air. Mata air di situ yang dulu tempat saya main waktu kecil, dulu airnya bening ya kan, hijau, sekarang udah kayak comberan ini kenapa? Iya, Kak. Wah. Sayang banget ya itu. Nah itu tapi jadi bahan diskusi kami gitu kan. Oke. Terus jalan lagi sedikit, kita nanti ketemu ini apa namanya, jalanan yang udah dicor gitu kan, yang menyebabkan kalau hujan rumah kami kebanjiran itu karena apa, jadi pelajaran juga gitu. Jadi ya kalau kita bosan udah kita nggak usah kemana-mana mungkin, tapi kita keluar rumah aja udah anak-anak udah yang senang dan pulang mendapatkan banyak pembelajaran gitu. Luar biasa. Ya. Apalagi kalau kemudian keluarnya pada saat anak-anak sekolah ya Kak. Ya itu tapi itu juga keluyuran. Jadi pembelajaran juga loh Kak Adit. Oh itu gitu ya? Nanti anak-anak kan jadi ditanya, ada tetangga yang bertanya kan jadinya. Oke. Kan kenapa ini nggak sekolah? Sekolahnya di mana gitu kan? Anak-anak juga sambil belajar dong. Mereka belajar menjawab, belajar bersosialisasi dengan tetangga kan. Nggak sekolah. Dijawab gitu apa kan. Kak akhirnya tetangga? Nah jawabnya gini, mereka mah lebih simpelnya karena orang kampung kan, jadi mereka ngertinya gini, sekolahnya di rumah, sekolahnya online. Oh sekolah online, nah udah dia diem, mereka nggak nanya. Lumayan ya, jadi teman-teman yang kalau ditanya sama tetangganya jam segini masih ada di rumah, sekolahnya online. Nah. Kalau online gitu, udah paham mereka udah kalau gitu. Sip, terima kasih Kaneli, luar biasa, dan kita aplaus dulu dong buat semua teman-teman yang sudah meramaikan malam hari ini, sudah berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Buat teman-teman yang belum sempat berbagi malam hari ini, kita masih akan ada kesempatan berbagi di sesi-sesi selanjutnya, dan ya mudah-mudahan apa-apa yang dibagikan malam hari ini ya Kak Nur ya bisa bermanfaat buat teman-teman, khususnya mungkin yang sedang menimbang homeschooling, yang sedang menjajaki, lagi belajar, belum memutuskan, lagi nimbang-nimbang nih mahal nggak ya nanti ya kita homeschoolingnya. Nah, mudah-mudahan berbagi kita malam hari ini bisa bermanfaat. Oke, silakan Kak Nur, mungkin ada yang mau disampaikan sebagai penutup. Oke, baiklah teman-teman semua, terima kasih ya karena sudah berbagi cerita dan pengalaman seputar tips membuat keseharian homeschooling menjadi murah dan tidak membosankan. Semoga semakin bisa menginspirasi kita semua, para praktisi homeschooling, bahwa semakin menggunakan keseharian yang ada di sekitar kita, maka proses belajar dalam homeschooling bisa semakin murah dan menyenangkan. Oke, Kak Andito, saya kembalikan lagi kepada Kak Andito. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi applause luar biasa buat teman-teman yang hadir malam hari ini. Kita foto dulu, silakan yang mau didokumentasikan malam hari ini untuk kebersamaan kita sambil menunggu teman-teman yang mau ikut di foto bersama. Saya menyampaikan beberapa informasi menarik, yaitu besok ya, hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 pukul 1 siang akan ada webinar homeschooling usia dini. Ya, silakan teman-teman yang masih memiliki anak usia dini yang mau disegarkan lagi bagaimana keseharian usia dininya, apalagi yang mungkin menarik di dalam proses usia dini, karena
Kalau buat teman-teman yang sudah beberapa kali ikut kelas rumah inspirasi, mungkin di sini ada siapa, ada Kak Fancy, Kak Nelly, Kak Nana, Kak Alistia, dan teman-teman semua yang sudah pernah ikut berkali-kali webinar rumah inspirasi, bisa jadi mungkin materinya kurang lebih sama ya. Ya kesimpulannya sama lah, usia dini itu intinya di bonding dan kemudian kualitas waktu. Tapi bisa jadi ada materi-materi pelengkap yang luar biasa. Dan mengingatkan juga bahwa nanti di hari Selasa ada webinar Q&A homeschooling spesial membahas tentang stimulasi sensori. Jadi buat teman-teman coaching lanjutan Anda bisa ikutan ya untuk kemudian besok buat yang usia dini yang belum mendaftar yang ingin ikutan webinar usia dini hari Sabtu dan juga hari Selasa, Anda bisa mendaftar kelas usia dini supaya bisa mengikuti webinarnya. Oke, terima kasih teman-teman semua atas kebersamaannya. Kita foto dulu. Siapa tahu bisa jadi kenang-kenangan ini. Wah, ini ya. Enak banget nih kalau udah fotonya rame-rame. Jadi foto keluarga. Baiklah. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, terima kasih teman-teman untuk kebersamaannya malam hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Selamat melanjutkan keseruan dan keasikan bersama keluarga. Saya lagi buat teman-teman semua yang sedang menjalani homeschooling, khususnya sedang menimbang homeschooling, apakah homeschooling mahal? Tergantung ya, tergantung bagaimana Anda menjadikan keseharian sebagai sumber belajar yang luar biasa. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Tual, menjelajahi ladang, mencari buah durian. Jadi, apa benar homeschooling mahal? Tergantung kreativitas orang tua dalam memanfaatkan keseharian. Sampai kita ketemu lagi di ruang berbagi selanjutnya. Terima kasih Kak Nur, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Thank you. Sehat-sehat. Terima kasih banyak. Terima kasih.